Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa di channel kesayangan Anda. Kali ini saya ingin membahas mengenai statement Prof. Romli Kartasasmita yang merupakan seorang guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Ajaran Bandung terhadap kasus yang menimpa Anies Baswedan. Akhir-akhir ini publik telah dihebohkan dengan adanya pemeriksaan oleh KPK terhadap diri Anies atas penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E yang diselenggarakan oleh Pemda DKI yang dengan menunjuk PT Jack Pro yang merupakan anak perusahaan yang berbentuk BUMD dari pemerintah DKI. Berdasarkan Pergub nomor 83 tahun 2019. Nah, atas peristiwa ini, Prof. Romli memberikan pernyataan yang kontroversial boleh dibilang ya. Dia mengatakan bahwa dalam perkara penyelenggaraan ajang Formula E, Anies telah memenuhi unsur delik pidana, baik itu mens rea maupun actus reus, sehingga dia layak dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, pernyataan tersebut kontan menuai banyak kritik, baik dari yang pro maupun yang kontra. Nah, namun beliau mengatakan pernyataan tersebut disampaikan dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain, pertama, sejak awal Anies Baswedan dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E. Artinya, kegiatan ini tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai dengan PP tentang pengelolaan keuangan daerah DKI. Kedua, Anies dinilai tetap memaksakan terselenggaranya Formula E dengan memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI. Ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan business to government yang bersifat mengikat. Hal tersebut dianggapnya telah melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan dilakukan business to business. Juga Anies telah melakukan pembayaran fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan dari DPRD. Keempat, beliau juga menyimpulkan berdasarkan bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka perbuatan Anies dan kawan-kawan termasuk perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan dipastikan kasus Formula E ini merupakan delik penyertaan atau damning. Nah, menurut saya, walaupun Prof. Romli ini adalah mantan dosen saya ketika di Unpad, namun saya tidak sependapat dengan pernyataan beliau. Argumen yang saya buat ini, saya upayakan disusun dengan seobjektif mungkin, tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, baik KPK maupun kepada Anies. Walaupun Anies Baswedan dengan saya sama-sama orang Kuningan, tapi argumen saya bukan merupakan sebuah bentuk pembelaan terhadap Anies Baswedan. Nah, menurut pernyataan Prof. Romli di atas, saya menganggap bahwa itu adalah sebuah suspend judgment atau pernyataan yang tergesa-gesa tanpa menggunakan legal reasoning yang sistematis dan logis. Argumen tersebut menurut saya itu merupakan sebuah logical fallacy atau suatu kesesatan dalam berpikir, dalam berlogika ya, untuk sebuah argumen hukum, karena pernyataan tersebut tidak mempunyai sinergitas atau kesesuaian antara konklusi dan premis-premis di dalamnya. Kalaupun premis yang disampaikan oleh beliau tepat, tapi kesimpulannya adalah salah. Hal ini dapat dianggap sebagai sesat dalam berpikir. Dengan kata lain, argumen Prof. Romli ini disampaikan merupakan suatu hal yang tidak nyambung.
Nah, dalam menganalisa hukum, permasalahan hukum, cukup sering kita menjumpai penggunaan logika fallacy, baik disengaja ataupun tidak, yang mempunyai tujuan untuk propaganda atau mempengaruhi orang lain. Nah, kalau kita lihat, jadi pengambilan kesimpulan yang salah akibat dari logika fallacy yang dilakukan oleh Bartholomew sehingga menimbulkan kehebohan, lebih tepat dikatakan pendapatnya itu tergolong dalam sebuah logika fallacy yang dinamakan ad hominem, yakni menyerang pribadi Anies Baswedan. Akhirnya publik akan berseloroh ya. Akhirnya akan berseloroh seperti ini ya, mungkin ya. Dia bicara seperti itu, mungkin dia juga lupa dan tidak sadar bahwa dirinya pernah dijerat oleh KPK di masa lalu. Jadi jangan sampai publik mengatakan hal seperti itu. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana menganalisa permasalahan ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan langkah yang tepat. Nah, saya selalu dalam kesempatan pembahasan dalam buku ini selalu menggunakan sebuah analisa yang merupakan step langkah dari legal reasoning yang saya namakan Frento the Step of Legal Reasoning, yang merupakan sebuah novelty yang saya bangun ketika saya menyusun disertasi S3 di Unisula. Nah, dari kata Frento, huruf F-nya itu adalah merupakan langkah pertama, yaitu berupa find the fact. F itu find the fact ya, yaitu menemukan permasalahan. Permasalahan di sini apa? Yaitu pendapat Bartholomew Kartasasmita yang menyatakan bahwa Anies Baswedan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, di mana perbuatan dia telah memenuhi unsur delik mens rea dan actus reus sehingga dia layak dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, apakah ini benar? Nah, mari kita ke langkah berikutnya, yaitu huruf R. R itu merupakan dari kepanjangan rule atau aturan ya. Nah, di sini langkah kedua, kita harus menemukan aturan hukumnya. Pemenuhan aturan hukum, perundangan mana yang akan dipermasalahkan. Dalam hal ini kita harus mampu menemukan doktrin, aturan, undang-undang maupun asas hukum yang relevan dengan kasus. Mari kita susun. Nah, pertama, apa undang-undang yang dibidik oleh KPK kepada Anies? Pasal berapa ya? Nah, di sini yang pertama rule-nya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sebagaimana disahkan terhadap diri Anies. Yang isinya mungkin sudah pada tahu ya. Jadi setiap pasal 2 ayat 1 ya, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Begitu juga dengan pasal 3, isinya hampir sama, cuman dalam praktek pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ini diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta lah. Sedangkan pasal 3 itu diterapkan kepada subjeknya PNS atau pejabat umum. Nah, berikutnya yang kedua adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam membahas unsur pertanggungjawaban pidana, kita akan melihat dulu unsur subjektif. Apa yang menjadi unsur subjektif? Pertama adalah kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, dan sifat melawan hukum. Di sini
apakah KPK dan Prof. Romli bisa membuktikan bahwa perbuatan Anies telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut? Saya kira tidak. Nah, sedangkan kemudian yang kedua, unsur objektif, yaitu adanya kerugian keuangan negara yang disangkakan oleh KPK terhadap diri Anies. Maka di sini KPK harus mampu membuktikan apakah perbuatan Anies itu telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak. Saya pikir malah untung ya penyelenggaraan Formula E itu bahkan dianggap sebagai penyelenggaraan terbaik di seluruh dunia. Yang ketiga, asas actus non facit rem nisi mens rea yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat dijadikan seorang bersalah bila mana maksudnya tidak bersalah. Jadi mens rea-nya itu tidak ada gitu, tidak bisa dibuktikan. Jadi di sini bukan merupakan suatu tindak kejahatan. Nah, kalau bagi masyarakat awam, apa yang dimaksud dengan mens rea? Mens rea atau niat jahat. Jadi niat jahat. Nah, kemudian actus reus apa? Actus reus adalah perbuatan jahat. Dalam hal Undang-Undang Tipikor ini adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara. Nah, lalu berikutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/14 tahun 2016 yang menyatakan bahwa korupsi adalah delik material. Nah, sebelumnya memang korupsi dianggap sebagai delik formil, sehingga harus dibuktikan dulu akibatnya. Akibat dari, kan delik material itu delik yang membutuhkan adanya pembuktian akibat dari perbuatan tersebut. Dan di sini dalam putusan MK ini dijelaskan bahwa unsur actus reus atau berupa memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara itu harus dibuktikan telah terjadi. Jadi KPK harus membuktikan dulu mana kerugian negaranya yang diakibatkan oleh perbuatan Anies. Sampai sekarang belum bisa saya kira. Nah, lebih lanjut dalam putusan MK, korupsi adalah tindak pidana yang tidak mungkin dilakukan dengan tidak disengaja. Jadi apapun niatannya, jika perbuatannya telah menimbulkan akibat seperti merugikan keuangan negara dan atau memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, maka itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Baiklah, berikutnya huruf E. Langkah berikutnya huruf E ya, langkah ke-3. Nah, apa itu langkah E itu? E itu artinya elimination, berarti melakukan eliminasi atau pemilihan aturan-aturan perundangan mana yang akan dipakai dalam menentukan permasalahan kasus Anies ini. Nah, kita akan uraikan satu persatu ya. Kita akan eliminasi. Pertama, berkaitan dengan asas hukum pidana gens sub sonderschul actus non facit rem nisi mens rea, bahwa yang artinya bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidananya. Itu tidak dapat disatukan ya. Nah, yang kedua, unsur pertanggungjawaban pidana dalam perkara Anies tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh KPK. Mengingat Anies tidak terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena berdasarkan hasil audit dari BPK tidak ditemukan adanya kerugian negara, bahkan Formula E itu berhasil dan dianggap dan telah menguntungkan keuangan negara. Nah, berikutnya ada putusan MK yang menyebutkan korupsi yang pada awalnya delik formil telah berubah menjadi delik material yang menitik beratkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Terlebih terdapat penyempurnaan dalam pasal ayat 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK nomor 25 tahun 2016 yang mengartikan frase dapat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi rumusan delik korupsi pasal 2 dan 3 Tipikor, Undang-Undang Tipikor itu sudah harus ada akibat nyata dari kerugian keuangan negara tersebut. Jadi KPK mau membidik Anies, dia harus melihat dulu apa nih
akte seriusnya, apa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Anies ini. Buktikan dulu dong. Jangan main periksa-periksa aja gitu. Baru setelah terbukti Anies melakukan kesalahan atau merugikan keuangan negara atau dia berbuat jahat, maka silahkan diperiksa. Nah, jadi di pengadilan nantinya harus membuktikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, hal ini dipertegas setelah adanya surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar MA nomor 5 tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf A angka 6 yang menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan secara konstitusional. Baiklah, langkah berikutnya huruf N. Apa itu artinya? Huruf N adalah norm and case structure. Jadi di sini langkah berikutnya kita menganalisa struktur norma dan struktur kasus dalam menganalisa permasalahan tersebut sehingga dapat menentukan sebuah legal term. Nah, dalam hal ini legal term yang dihasilkan adalah pertama, bahwa suatu perbuatan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi dua unsur. Jadi kita tahu ya, unsur yang harus dipenuhi dalam sabar fate itu pertama adalah unsur actus reus yang merupakan physical element. Yang kedua unsur mens rea yang merupakan mental element. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Jadi sikap batin itu dalam artian niat ya, niatan dari pelaku ini. Apa yang menjadi motifnya? Nah, adapun dalam hal ini mens rea mencakup kemampuan bertanggung jawab adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan dan tidak adanya dasar pemaaf. Nah, jadi di situ jelas ya, mens rea itu mencakup beberapa hal tadi ya. Nah, sedangkan dalam mens rea dalam perkara korupsi, kita lihat dalam teori pidana sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting, yaitu unsur objektif fisikal yaitu actus reus atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, dan unsur subjektif atau mental yaitu mens rea berupa sikap batin ketika melakukan tindak pidana. Dalam prosedur penegakan hukum terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dulu, apakah mens rea ataukah actus reus. Nah, secara umum dalam penyelidikan ya, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan sebagai penyelidik khusus, otomatis penyelidik akan melihat dari actus reus ya. Karena apa? Karena ini pasti yang pertama kali terlihat dan dijadikan dasar pemeriksaan lanjutan ketimbang mens rea atau sikap batin. Dan karena bukan hal yang fisik ya, mens rea itu bukan sifatnya yang terlihat secara fisikal ya. Dia itu tidak selalu terlihat dalam penyelidikan, bahkan dalam hal tata tangan sekalipun mens rea masih dianggap penting, namun dapat dibuktikan di tahap berikutnya. Misalnya dalam tahap peradilan atau tahap penyidikan itu bisa dilakukan. Dalam perkara korupsi, akhir-akhir ini muncul perdebatan di mana KPK kesulitan melanjutkan perkara korupsi di RS Sumber Waras ya, dengan yang waktu itu Ahok kalau nggak salah ya. Nah, akibat sulitnya menemukan mens rea, walaupun menurut pemeriksaan di awal, karena adanya hasil audit BPK yang mengindikasikan terdapat kerugian negara yang timbul dalam peristiwa RS Sumber Waras tersebut. Jadi terlepas dari polemik sumber waras dalam perkara korupsi,
akte trust dan mens rea emang penting, tapi ketidakhadiran mens rea seberapa pentingkah untuk menentukan tersangka korupsi ditahan atau tidak. Jadi yang penting akte trustnya itu terbukti, baru mens rea dicari. Nah, berikutnya, jadi dalam delik korupsi titik beratnya jika dibandingkan dengan delik misalnya pembunuhan maupun delik biasa ya, pertanggungjawabannya adalah strict liability. Nah, jadi di sini dalam perkara korupsi tidak ditentukan oleh mens rea, melainkan actus reus yang memenuhi Undang-Undang Tipikor secara formil dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan akibat yang dilarang oleh undang-undang memang telah terjadi. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa yang penting adalah actus reus, baru mens rea yang dicari. Tidak seperti pendapat Romli, actus reus udah ada, katanya dari mana dia tahu? Diperiksa aja belum? Nah, dalam statement Prof. Romli yang menyatakan bahwa perbuatan Anies dan kawan-kawan tergolong sebagai tindak pidana pernyataan atau deleming, menurut saya itu adalah salah besar. Kenapa? Karena setidaknya ada dua syarat bagi seseorang yang bisa dikatakan turut serta dalam tindak pidana, yaitu pertama, kedua pelaku secara sadar bekerja sama yang menjadi kehendak dari kedua orang tersebut. Nah, ini kan tidak ada. Sekarang yang kedua pelaku melaksanakan kehendak dan melakukan tindakan pidana secara bersama-sama. Jadi itu juga tidak ada, saya kira ya. Nah, tanggapan saya dalam hal ini tidak ada actus reus ataupun mens rea niat jahat pada diri Anies Baswedan, karena Anies menyelenggarakan atau melangsungkan ajang balap mobil Formula E tidak bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun pihak lain. Dia hanya bertujuan untuk memajukan nama baik negeri bangsa ini dalam dunia otomotif, khususnya yang bertaraf internasional. Jika turut serta seperti yang digaungkan oleh Prof. Romli dalam melakukan tindak pidana sesuai pasal 55 KUHP, maka harus terbukti dong bahwa Anies itu turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana korupsi tersebut. Jika Anies dituduh membantu melakukan tindak pidana pasal 56, maka harus dibuktikan dulu dong ada unsur sengaja pada tindakan Anies untuk membantu melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ini kan tidak ada. Nah, langkah berikutnya adalah teori ya. Huruf T itu teori di sini ya, yaitu mencari teori dalam ilmu hukum maupun pendapat para ahli atau peneliti sebelumnya untuk menjawab permasalahan Anies ini ya. Pertama, pendapat dari mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang yang disampaikan pada hari Sabtu 8 Oktober 22 yang diliput oleh CNN Indonesia. Jadi Saud menilai tak ada pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang bisa dikenakan terhadap Anies. Kerugian negara nggak ada, kickback atau suap nggak ada juga. Menurut dia, Anies tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang kerugian keuangan negara. Berikutnya pendapat dari Prof. Margarito Soalang, ahli hukum tata negara ya. Dia berpendapat kalau itu RPJMD dijadikan dasar oleh KPK, dikualifikasikan sebagai peristiwa tindak pidana hanya dengan referensinya, jujur itu tidak masuk akal. Jadi Margarito menyebut apabila RPJMD menjadi acuan tindak pidana korupsi, maka harusnya kegiatan Asian Games juga menjadi menjadi dikenakan hal yang sama ya dengan Formula E. Artinya keduanya termasuk pidana korupsi. Lantaran Asian Games juga tidak masuk dalam RPJMD. Harus fair dong KPK ya, jangan tebang pilih. Nah, pendapat dia juga bahwa tidak mudah mengkualifikasikan pelaksanaan Formula E sebagai tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena pihak terkait harus memeriksa seluruh data secara itu. Dengan kondisi demikian, Margarito menyarankan KPK untuk segera menghentikan pengusutan
Formula E karena akan mempengaruhi asumsi publik ke KPK. Publik akan menilai dan menganggap KPK sebagai alat politik dari golongan tertentu ya. Nah, berikutnya pendapat Refli Harun. Refli Harun berpendapat dia meminta agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal ini merupakan wilayah atau domainnya BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi memang politik berkaitan dengan penerapan hukum sehingga dapat membahayakan proses demokrasi karena lawan politik itu bisa saja oleh KPK dihabisi. Nah, kini KPK bisa mengeluarkan SP3, KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka dan kemudian ditahan. Nah, ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan. Kita inginkan Pilpres 2024 nanti fair menurut Refli Harun. Nah, kalau saya saya ingin menggunakan logika hukum yang berupa silogisme disjunktif. Saya ambil premis mayor. Premis mayornya adalah berdasarkan Undang-Undang Tipikor, kerugian pada penyelenggaraan balap Formula E dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena telah menimbulkan kerugian negara. Nah, premis minornya di sini saya sampaikan adalah dalam penyelenggaraan balap mobil Formula E tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara, malah mendapatkan keuntungan dan mendapatkan predikat terbaik dunia sehingga mampu mengangkat derajat bangsa Indonesia. Nah, saya ambil konklusinya ya, kesimpulannya. Bunyinya begini, berdasarkan Undang-Undang Tipikor, kerugian pada penyelenggaraan balap mobil Formula E tidak ada ditemukan kerugian keuangan negara karena dalam penyelenggaraannya telah mendapatkan keuntungan dan mendapat predikat terbaik, penyelenggaraan terbaik yang mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, langkah terakhir adalah O. Apa itu O? O itu opinion atau pendapat. Jadi di sini langkah menyimpulkan pendapat atau solusi yang menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Nah, kesimpulan yang pertama atau opini yang pertama ya, dari kajian legal reasoning di atas saya dapat menyimpulkan bahwa pendapat dari Prof. Romli adalah salah besar. Kenapa? Karena KPK tidak dapat membuktikan adanya mens rea pada diri Anies Baswedan untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, unsur delik actus reus pada diri Anies dalam pelaksanaan Formula E tidak terpenuhi atau tidak ada. Karena apa? Karena tidak adanya unsur kerugian keuangan negara sebagaimana dilaporkan oleh hasil audit BPK. Bahkan ajang Formula E yang diusung Anies telah menguntungkan dan dinilai sebagai ajang Formula E yang paling baik dan paling berhasil di seluruh dunia. Nah, bila KPK menduga Anies telah merugikan keuangan negara, maka harus dapat membuktikan adanya kerugian negara berdasarkan hasil temuan dari audit BPK. Jangan malah KPK sendiri yang menjadi auditornya. Nggak fair dong. Nah, pendapat saya lainnya adalah sebenarnya tidak tepat Anies dibidik dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor sesuai yang diuraikan oleh Prof. Romli karena dalam pasal tersebut tidak jelas menguraikan mens rea atau niat jahat dalam kedua pasal tersebut. Dalam pasal 2 dan 3 itu tidak digambarkan soal mens rea, yaitu unsur melawan hukum tadi. Apakah unsur melawan hukum? Apakah dia disengaja? Apakah dia itu lalai? Memang tidak terlihat ya. Sehingga menurut saya itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor ini sehingga menjadi lebih sempurna di kemudian hari. Nah, terakhir ya, kita ketahui bahwa publik telah melihat terjadinya pelemahan KPK setelah diberlakukannya Undang-Undang KPK yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Di sana terlihat jelas bahwa KPK bukan lagi lembaga independen yang bebas ya, namun lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.
seperti halnya kepolisian, kejaksaan. Jadi dengan demikian KPK bukan lagi sebagai lembaga independen. Dengan kedudukan seperti itu sudah jelas kinerja KPK sangat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Terlebih lagi dengan dipecatnya 56 orang penyidik senior KPK yang selama ini dikenal punya reputasi dan kinerja yang bagus, dengan pemecatan alasan yang unlogik ya, jelas terlihat adanya upaya penggembosan terhadap diri KPK. Saya sangat cinta KPK. Saya dari dulu senang melihat KPK, langkah KPK melakukan OTT. Dengan adanya perubahan undang-undang KPK yang baru, maka sangatlah sulit KPK menyatakan bahwa pemeriksaan kasus atau mengingkari pemeriksaan kasus terhadap diri Anies dalam Formula E bebas dari pengaruh politik. Karena publik itu tidak akan percaya gitu. Sudah jelas itu ya. Nah, jadi tidak salah kalau publik itu menduga bahwa dalam kasus penyelenggaraan Formula E yang bernuansa politis, karena seakan-akan dicari-cari kesalahan Anies itu. Tapi kenyataannya mens rea dan akte sus pada diri Anies itu tidak ada. Jadi tidak bisa kita menyalahkan asumsi publik bahwa tindakan KPK ini hanyalah untuk menjegal Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Padahal kalau KPK memang fair ya, saran saya alangkah bijak dan tepat kalau KPK itu meneruskan saja perkara RS sumber waras ataupun tes PCR yang jelas-jelas akte sus atau kerugian negara telah terbukti berdasarkan hasil audit BPK. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan sore ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.